Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri di nomor rekening Bank BSI 207 252 0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri dari santri oleh santri untuk santri. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam ayah bunda kakak semuanya. Selamat datang, selamat datang kembali di kajian ngalamat ngaji malam Jumat. Pada malam hari ini, insya Allah, kita akan membahas kajian dengan judul Apakah Allah sudah mengampuniku? Cara mengetahui apakah dosa masa lalu kita sudah diampuni oleh Allah. Nah, ayah bunda, kakak sekalian, pada malam hari ini, seperti biasa, ngalamat ngaji malam Jumat yang selalu diadakan pada setiap malam Jumat ini akan diisi oleh Gus Bi Al-Imarah. Mungkin untuk ayah, bunda, dan kakak semuanya, selama mulainya mulainya kajian, boleh dicatat, boleh sambil dicatat materinya, sehingga nanti apabila memiliki pertanyaan di akhir, ketika kajiannya sudah selesai, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi, ayah, bunda, kakak semuanya bisa sekali memberikan pertanyaan. Nanti di sesi tanya jawab, pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat di bawah ya, ayah, bunda, kakak semuanya. Atau misalnya mau bertanya langsung dengan menggunakan mic, boleh sekali. Nanti bisa angkat tangan ya. Begitu. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya ayah bunda kakak semuanya untuk bisa kembali mengaji bersama, belajar bersama di kajian ngalamat ngaji malam Jumat pada malam hari ini. Kita Wassalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Ibu Nuraini. Selamat datang di kajian ngalamat Ibu. Oke, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan juga kesehatan ya Bapak Ibu, kakak semuanya. Semoga kita semua bisa selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Salah satunya dalam mengikuti kajian ngalamat seperti pada malam hari ini. Oke, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, di sini kebetulan sudah hadir Gus kita semuanya, Gus Bi Al-Imarah. Assalamualaikum Gus Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agnia. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Agnia gimana nih? Amin. Alhamdulillah Gus, saya juga sehat. Alhamdulillah. Amin. Semoga saya, Gus, dan kakak, ayah bunda semuanya selalu diberikan kesehatan ya Gus ya. Terutama Amin ya rabbal untuk alamin. selalu beribadah, dimudahkan beribadah dan juga mencari ilmu seperti yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Oke, sekali lagi saya himbau kepada ayah, bunda, dan kakak semuanya. Semoga kajian malam hari ini bisa berjalan lancar ya. Dan juga setiap materi yang disampaikan oleh Gusbi boleh sambil dicatat. Dan kalau ada pertanyaan, boleh disiapkan sehingga nanti ketika sesi tanya jawab kita bisa bertanya bersama-sama ya. Ya mungkin bisa dimulai Gus, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukron Kak Agnia. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Semoga yang jawab saya doakan panjang umur, berkah selalu, Amin. rezekinya banyak dan berkah dan toyib, Amin. sehat selalu. Dan Amin. insya Allah semoga Allah selalu menyertai di mana kita berada. Amin ya rabbal alamin. Amin, Bapak. Amin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi robba wa bil insani dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati ayah bunda, mas mbak, abang kakak semua yang ada di sini. Masya Allah kita berkumpul kembali, bermuajah kembali. Atau mungkin yang baru pertama kali ikut, Masya Allah. Selamat datang di keluarga besar Majelis Ngalamat. Kita ketemu tiap malam Jumat, insya Allah nyari berkah ya. Insya Allah mencari pertolongan Allah dengan cara berkumpul bareng orang-orang soleh. Karena sesuai anjuran Rasulullah kita disuruh mencari kumpulan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa bisa mengingatkan dalam kebaikan. Alhamdulillah tanpa ada halangan apapun, semua berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Tak lupa sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan insya Allah kita semua nanti, terutama yang sedang ada di majelis ngalamat ini, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Robbal Alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan ngaji seru nih ya. Jadi ini sangat relate, sangat nyambung dengan mungkin Bapak Ibu semua di sini atau Mas Mbak, Abang Kakak semua di sini yang pernah punya kesalahan masa lalu. Atau mungkin zaman dulu pernah melakukan sesuatu yang sangat Allah murkai, sangat Allah benci, namun kita mendapatkan hidayah. Kita akhirnya berhijrah dari jalan yang nggak disukai sama Allah, dari jalan yang dibenci sama Rasulullah, ke jalan yang penuh rahmat Allah, ke jalan yang diridhai oleh Allah, ya, ke jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Maka pada malam hari ini kita akan belajar apakah dosa-dosa kita masa lalu itu sudah diampuni sama Allah. Apa ciri-cirinya? Terus kalau belum kita nanti gimana caranya? Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengetahui bagaimana indikator, bagaimana ciri-ciri Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ada salah satu kegelisahan ya. Kita semua ini pasti banyak mendem ini. Mau tanya ke orang kok tak malu gitu kan. Karena mungkin di antara kita merasa bahwa dosa yang pernah kita dulu lakukan adalah dosa yang sangat hina. Dan itu nggak perlu disebarluaskan ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang eh, ada aib yang pengen ditanyakan ke saya, boleh nanti langsung japri, biar nggak ada orang tahu gitu ya. Biar hanya Allah yang tahu dan malaikat dan hanya saya. Kalau saya insya Allah bisa menjaga rahasia, mungkin ya tidak mencurigai, tapi kan bisa jadi informasi itu bocor. Maka ada banyak sekali cara dan salah satunya bisa japri ke saya kalau mau tanya-tanya gitu ya, kalau hubungnya sama aib. Nah, ngomong-ngomong soal aib, dulu kita kita manusia normal, kita pasti punya aib. Kita pasti punya flow ya, punya punya sesuatu yang dulu pernah kita sesali. Wah, dulu aku kenapa seperti itu? Aku ini sangat kotor. Dosaku ini banyak sekali ya. Kalimat-kalimat seperti ini kan jarang sebenarnya keluar dari lisan karena kita malu. Itu sudah sunatullah, kita malu atas dosa-dosa kita. Tapi sering berisik di hati gitu loh. Dan anehnya suara-suara ini tuh kayak sering muncul ketika kita berusaha dekat sama Allah. Bener nggak? Dan orang-orang yang berusaha dekat sama Allah ini berusaha untuk keluar dari maksiat itu. Gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mereka santai sama maksiat. Ada orang yang mulai hijrah, ada orang yang mulai kabur, menghindari dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi ada juga yang masih stay di situ.
Nah, ada orang yang mulai sadar, mulai hijrah, mulai sholat, dan gelisah. Nah, jamaah sekalian, di titik ini kita perlu pelan-pelan membedakan. Mana rasa takut yang lahir karena iman, dan mana rasa putus asa yang lahir karena bisikan setan. Takut karena iman itu normal, dan itu sehat. Itu tandanya hati kita masih hidup. Orang yang beriman memang sangat wajar kalau takut dosanya belum diampuni. Takut amalnya kurang. Takut ibadahnya belum betul, ya. Tapi takut yang sehat itu selalu mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Bikin kita tambah sholatnya, tambah istighfar, tambah menjaga diri. Sedangkan putus asa, ini kan kayak orang putus asa ya. Aku nih dosanya kok kebanyakan. Jadi kayak pesimis gitu. Apakah Allah mau menerima sholatku? Ngapain kalau Allah nggak terima? Ya udah nggak usah sholat. Nah kayak gitu kan sering. Percuma aku sholat, dosaku kebanyakan. Nah ini putus asa. Putus asa yang bikin orang menjauh dari Allah, bukan malah mendekat. Dan ini sangat berbahaya, jamaah sekalian. Karena setan itu cerdik. Kalau dia nggak bisa bikin kita berhenti sholat, dia bikin kita sholat tapi sambil putus asa. Kalau dia nggak bisa bikin kita ninggalin iman, setan bikin kita ragu pada rahmat Allah. Makanya jemaah sekalian, jangan sampai kita salah menafsirkan perasaan sendiri. Jangan sampai kita mengira putus asa itu adalah tanda taubat. Padahal itu racun yang pelan-pelan mematikan harapan. Ya. Nah, dari sinilah lahir pertanyaan besar yang muncul. Apakah Allah benar-benar memberikan kita ampun? Benar-benar mengampuni dosa-dosa kita? Kalau iya, terus gimana cara mengetahuinya? Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan orang kufur ya. Mungkin kalau Bapak Ibu semua di sini tanya ke apa namanya orang-orang yang saklek atau mungkin orang-orang yang kaku, mungkin dikira Bapak Ibu ini nggak syukur. Padahal bukan. Ini sebenarnya malah tanda-tanda orang beriman. Pertanyaan orang yang pengen tenang, pengen eh, se- apa yang kita lakukan nggak sia-sia. Pengen ibadah kita jadi lebih ringan. Pengen hidup ini nggak terus dihantui sama yang namanya dosa masa lalu. Nah, maka insya Allah kajian ini nggak menghakimi siapapun. Nggak akan menyalah-nyalahkan orang, ya. Nggak akan menghakimi orang yang dulu pernah berbuat salah, pernah berbuat hal yang sangat-sangat berdosa. Gitu ya. Nah, ini biar kita tahu kapan rasa takut terhadap dosa-dosa itu perlu ada dan kapan harus dihilangkan. Kapan kita harus yakin bahwa Allah ini akan bisa memberikan kita hukuman, tetapi Allah juga bisa memberikan rahmat. Gitu. Jadi harus seimbang dan harus tahu timing yang tepat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau tadi kita ngomongin soal kegelisahan hati, sekarang kita masuk ke prinsip dasarnya. Ini sangat penting untuk kita luruskan bareng-bareng ya. Prinsip yang kalau ini keliru, ibadah kita bisa berat. Dosa kita bisa ragu, dan hati kita nggak pernah akan benar-benar tenang. Pasti akan deg-degan, pasti akan merasa kayak, duh, diterima nggak ya ibadahku? Diterima nggak ya ampunan, minta maafku? Nah, ini adalah prinsip yang sederhana. Apa itu? Ampunan Allah itu bukan dugaan, tetapi janji, ya. Allah itu janji memberikan ampunan, bukan cuma kira-kira, bukan cuma menduga-duga. Banyak dari kita yang kalau bicara soal ampunan Allah itu nadanya masih ragu-ragu. Mudah-mudahan diampuni. Semoga Allah masih mau mengampuni saya. Seolah-olah ampunan Allah itu hasil spekulasi, hasil kira-kira. Enggak, ya. Seolah-olah ampunan Allah itu kira-kira doang. Padahal Allah sendiri yang berjanji, bukan manusia yang mengira-ngira. Kalau Allah sudah janji, maka janji Allah itu lebih kuat dari janji siapapun. Lalu kita juga perlu memahami satu hal penting, jamaah sekalian. Dosa sebesar apapun tidak pernah lebih besar dari rahmat Allah. Bukan dosa kita yang kecil,
Tapi rahmat Allah yang memang lebih luas. Masalahnya, seringkali kita lihat dosa dari kacamata manusia, dari sudut pandang kita sendiri, lalu kita ukur dengan ukuran manusia juga. Nah, ini salah. Kalau manusia dikhianati berkali-kali kan bisa capek. Kalau manusia disakiti terus, biasanya menutup pintu maaf. Ah, males. Aku ngapain maafin dia orang besok salah lagi. Ya, tanpa sadar kita mikir, Allah pasti capek juga sama aku nih. Padahal Allah itu bukan manusia, bukan makhluk. Rahmat Allah itu tidak terbatas pada emosi. Nggak habis sama pengulangan dosa-dosa kita. Dan nggak akan bisa mengecil karena masa lalu kita yang gelap. Karena dosa-dosa besar yang dulu pernah kita lakukan. Nah, disinilah letak masalah manusia. Bukan karena dosa yang terlalu besar, tapi karena kita meragukan rahmat Allah. Ya, dan lebih parah lagi, kita mengukur Allah dengan ukuran manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita merasa kalau aku jadi Tuhan, wah pasti aku udah nyerah nih sama orang ini. Aku udah capek sama orang ini, dikit-dikit bikin salah, dikit-dikit minta maaf. Ya, padahal Allah nggak kayak gitu. Allah nggak pernah nyerah pada hambanya selagi manusia itu masih mau kembali dan masih punya waktu, kecuali sudah meninggal. Jamaah sekalian, ada satu bahaya besar yang harus benar-benar kita waspadai. Bahaya ini kelihatannya kayak sikap rendah hati, tapi ternyata itu berbahaya. Apa itu? Merasa dosa kita lebih besar dari ampunan Allah. Ini serem ya. Nggak perlu dipupuk hal-hal yang seperti ini. Merasa kesalahan kita udah melampaui batas rahmat Allah. Merasa diri terlalu kotor untuk dimaafkan. Ini bukan sikap tawaduk, Bapak Ibu. Ini bukan sikap rendah hati. Ini bisa berubah jadi putus asa malahan. Dan putus asa itu bukan sifat orang beriman. Putus asa itu adalah celah setan. Setan nggak selalu menggoda manusia supaya berbuat dosa. Kadang setan goda manusia biar dia berhenti beristighfar, berhenti meminta maaf, berhenti berharap akan rahmat Allah. Maka hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai kita menghina rahmat Allah dengan pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita merasa lebih tahu batas ampunan Allah daripada Allah sendiri. Kalau Allah sudah membuka pintu taubat, tugas kita bukan mempertanyakan apakah aku pantas, tapi kita perlu merendahkan diri, ya, dan masuk lewat pintu itu. Nah, ingat baik-baik ya. Jadi, ampunan Allah itu bukan dugaan, tapi adalah janji. Dan Allah Maha menepati janji. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita memahami bahwa ampunan Allah itu adalah janji ya, bukan dugaan. Sekarang muncul pertanyaan lanjutan yang cukup penting. Taubat seperti apa sih yang benar-benar diterima oleh Allah? Karena jangan-jangan kita merasa udah taubat, tapi ternyata yang kita lakukan baru sebatas reaksi emosi. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku. Nah, kadang kita ada anak nakal atau mungkin anak kita beling sekali, bikin kita gemes. Lalu kita ngelas doa astagfirullah. Itu kan reaksi emosi, bukan meminta maaf ya. Nah, taubat seperti apa nih? Belum sampai pada makna taubat yang sesungguhnya kalau cuma emosi kan. Nah, taubat itu bukan cuma nangis-nangis. Oke, nangis itu baik, iya betul. Tapi nggak otomatis taubat. Banyak orang nangis karena takut ketahuan, bener nggak? Takut akibat dosa, atau takut kehilangan sesuatu. Taubat juga bukan cuma soal takut. Takut itu memang perlu, ya betul. Tapi takut saja tanpa ada perubahan, nggak cukup. Dan taubat juga bukan cuma sekedar merasa bersalah. Merasa bersalah itu pintu, tapi bukan tujuan akhir. Kita memang harus merasa bersalah dulu, tapi itu bukan tujuan akhir. Maka ulama menjelaskan, taubat yang benar itu punya unsur yang jelas. Yang pertama, menyesal atas dosa. Bukan menyesal karena ketahuan ya, karena pasti Allah tahu. Tapi menyesal karena sadar bahwa kita udah ngelanggar perintah Allah. Hati terasa sempit ketika ingat dosa itu.
bukan bangga, bukan malah diceritain kemana-mana. Kemarin aku habis korupsi. Wah, aku kemarin habis maling nih, sukses nih. Aku kemarin habis nipu orang sukses. Nah ini nih, ceritain kemana-mana habis bikin dosa nih. Nah ini naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua nggak termasuk ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Menyesal atas dosa. Yang kedua adalah berhenti dari maksiat itu. Ini penting jamaah sekalian. Taubat, tapi masih sengaja melanjutkan dosa yang sama, itu bukan taubat. Itu cuma nunda. Berhenti di sini bukan berarti langsung sempurna ya, maksudnya. Tapi ada usaha yang nyata, berikhtiar yang jelas untuk memutus dosa itu. Lingkungan dijaga, kebiasaannya diubah, akses ke maksiat itu dikurangi, alat-alat yang membuat kita ingat sama maksiat itu dihilangkan. Itulah ikhtiarnya, berhenti dari maksiat. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk nggak ngulang lagi. Tekad itu emang urusan hati. Bisa jadi seseorang masih jatuh lagi, tapi bedanya orang yang bertaubat dan tidak adalah yang satu melawan, yang satu biarin. Wah, biarin aja, gitu ya. Yang satu nyesel dan bangkit, yang satu santai dan biasa aja bikin dosa yang sama. Nah, ini belum taubat ya. Kemudian, yang keempat, kalau dosa itu nyangkut hak manusia, maka taubatnya belum selesai sampai hak itu diselesaikan. Kalau pernah ngambil barang bukan punyanya, kembalikan dulu. Kalau pernah nyakitin orang, ayo cari orangnya sampai ketemu kita minta maaf. Kalau pernah menzalimi orang, ayo kita perbaiki. Apa nih yang bisa kita perbaiki agar orang itu bisa merasa lega. Ini berat memang ya. Tapi disitulah letak kejujuran taubat. Disitulah letak kesungguh-sungguhan kita dalam bertaubat. Jamaah sekalian, ini penting ya. Penting juga untuk kita pahami bahwa taubat itu proses. Bukan sulap langsung celing, langsung berhasil hijrah 100%. Enggak, ada prosesnya. Taubat ini bukan tombol, bukan tit, terus langsung jadi hijrah, langsung jadi manusia yang baru. Enggak. Taubat adalah sebuah perjalanan. Ada orang yang taubatnya rapi, lurus, nggak menceng-menceng, jarang jatuh karena mungkin circle-nya atau lingkungannya tepat. Ada juga yang taubatnya kesandung-sandung karena ada banyak kerikil di jalan. Ada apa namanya jalannya berliku-liku karena memang circle-nya nggak mendukung. Tapi selama arahnya jelas, itu namanya tetap taubat. Jangan bandingkan perjalanan taubat kita dengan orang lain. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi kemana arahnya. Ya, kemana arahnya jelas kita akan bertaubat. Selama hari ini lebih baik dari hari kemarin, selama masih ada usaha menjauhi dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan kita ada usaha mendekat kepada Allah, maka jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa taubat kita ditolak. Justru orang yang paling berbahaya bukan yang jatuh bangun, tapi yang merasa aman dalam dosa, yang merasa biasa aja, yang nggak lagi merasa bersalah kalau berbuat zalim, berbuat dosa. Maka kalau hari ini kita masih ada penyesalan di dada, masih berjuang, masih pengen berubah, itu bukan tanda gagal. Itu adalah tanda Allah belum melepaskan kita. Kita masih dijagain sama Allah, masih dipeluk. Ya, jadi gitu. Bukan sulap, bukan instan, tapi ya harus ada prosesnya. Nah, jamaah sekalian, nah di bagian ini biasanya banyak orang hatinya mulai tenang. Karena setelah kita tadi bicara soal taubat, muncul pertanyaan yang paling menghantui. Pertanyaan berikutnya, kalau aku sudah bertaubat, apa tanda-tandanya benar-benar Allah mengampuni dosaku? Nah, perlu kita pahami ya, jemaah sekalian, tanda ampunnya Allah itu bukan selalu berupa hidup yang langsung lurus dan bersih, tapi lebih sering berupa
perubahan halus di dalam hati. Apa aja itu? Yang pertama adalah kita pelan-pelan dijauhkan dari maksiat. Bukan berarti langsung suci, enggak. Bukan berarti enggak pernah tergoda lagi, enggak. Tapi maksiat yang dulu kerasa kita bahagia, kita nikmat hatinya melakukan itu, sekarang rasanya berat. Itu adalah tanda-tanda Allah mengampuni. Dulu dicari-cari, sekarang dihindari. Dulu nyaman, sekarang hatinya gelisah. Ini bukan karena kita jadi kuat, enggak. Tapi karena Allah mulai menjaga kita. Kalau hari ini maksiat kerasa nggak senikmat dulu, misalnya nih, kita masih berproses hijrah, kita masih melakukan maksiat-maksiat itu, tapi kok rasanya hati ini kok kayak nggak lega ya, aduh, kok kayaknya kok ada yang nggak beres ya hati ini. Aku kok kayaknya nggak ikhlas ya melakukan hal ini. Maka itu adalah tanda Allah sedang melindungi kita semua. Tanda yang kedua, timbul benci pada dosa lama, bukan malah bangga. Dulu mungkin dosa itu diceritain dengan bangga. Aku habis ini. Aku habis itu. Dijadikan bahan cerita di pos ronda, di kumpulan ibu-ibu PKK. Bahkan dijadikan identitas nih loh. Aku si penghutang. Wahai. Aku kalau ngajuin di pinjol nih langsung di ACC misalnya. Tapi sekarang setelah taubat, mengingat-ingat itu aja jijik. Mengingat-ingat hal itu aja malu sekali. Bukan karena sok suci, tapi karena hati kita sudah berubah. Orang yang dosanya udah disentuh sama ampunan Allah, biasanya nggak betah membuka cerita-cerita masa lalu. Karena kita malu, karena kita jijik sendiri. Ya Allah, menjijikkan sekali aku zaman dulu ya. Kayak gitu. Sekarang kebalikan, Bapak Ibu. Dosa diceritain di sosial media. Ada TikTok ini loh. Aduh ya Allah. Itu dosa-dosa diceritain. Aku kemarin habis ini, aku kemarin habis dugem, aku kemarin habis wah, selingkuh juga diceritain dengan bangganya. Astagfirullah, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa ini ya. Jadi ini, kalau kita sudah benci sama dosa-dosa kemarin, ini tandanya Allah menjaga kita. Kemudian yang ketiga, lebih takut kehilangan Allah daripada hukumannya. Takut neraka itu wajar, saya pun takut, ya. Tapi level iman yang lebih dalam adalah takut dijauhkan dari Allah. Takut doa nggak didengar. Takut hati ini jadi keras. Takut Allah berpaling dari muka kita. Takut Allah cuek sama kita. Takut kita dikasih istidraj. Ya, ini adalah tanda cinta, Bapak Ibu sekalian. Dan cinta itu lahir setelah taubat diterima. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini udah sampai di level itu, kita takut ditinggalkan Allah bukan karena takut sama neraka. Itu adalah level kenikmatan eh apa ya? Senang sekali rasanya gitu. Itu berarti Allah tuh jaga kita. Kita benar-benar cinta mati sama Allah gitu. Kita nggak mau ditinggal Allah. Aku bodoh amat sama neraka, tapi yang penting Allah sayang sama aku. Ini level yang paling bagus, ya. Kemudian masih ada juga yang keempat. Tanda yang keempat adalah Allah arahkan kita ke lingkungan yang lebih baik. Kadang tanpa kita sadari, pelan-pelan dijauhkan dari teman-teman yang rusak. Dari lingkaran lama yang penuh maksiat, nggak kerasa tiba-tiba kita pindah rumah, nggak ketemu lagi sama ibu-ibu yang itu, yang suka menggunjing, yang suka ngajak kita ngutang, yang ngajak kita berbuat yang nggak disukai sama Allah, yang ngajak kita ngelawan sama suami misalnya ibu-ibu ini, atau mungkin buat bapak-bapak ngajak kita untuk bermaksiat di luar, merusak janjinya kepada ibu misalnya. Nah inilah ketika kita dijauhkan dari lingkaran lama, kita dijauhkan dari circle yang penuh dengan kemaksiatan, ini adalah tanda
Allah sayang sama kita. Ini adalah tanda Allah sudah pelan-pelan ngasih ampunan. Bukan selalu dengan konflik, enggak. Tapi dengan rasa yang nyaman. Dan sebaliknya, Allah dekatkan dengan kita dengan kajian-kajian seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sadar nggak sadar? Ada iklan lewat di Facebooknya Bapak Ibu, ada iklan lewat di TikToknya Bapak Ibu, ada iklan lewat di Instagramnya Bapak Ibu sekalian di sini. Itu adalah tanda Allah sedang ngasih hidayah. Percaya nggak percaya silahkan. Allah menjawab doa-doa ibu semua di sini dengan cara ibu Facebook kan tiba-tiba nemu link nih untuk join ke kajian ini. Ini adalah bentuk Allah menjaga ibu semua. Ini adalah bentuk Allah menjawab doa Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu berdoa minta ampunan. Ketika Bapak Ibu berdoa sapu jagat minta dikasih kebaikan di dunia dan akhirat. Maka dikasihlah link ini. Percaya nggak percaya Bapak Ibu? Ini adalah bentuk Allah sayang, adalah bentuk Allah mengampuni kita semua di sini. Masya Allah, ya. Allah dekatkan kita dengan kajian-kajian, dengan orang-orang soleh, dengan amal-amal kebaikan. Dikit-dikit kita dapat peluang infak, peluang sedekah jariah. Jangan pernah dilewatkan ketika ada peluang yang baik. Kalau hari ini kita merasa betah di majelis ini, daripada di tempat maksiat, itu bukan kebetulan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rahmat Allah. Ini adalah hidayah dari Allah. Masya Allah. Maka jangan pernah berpaling dari kajian-kajian seperti ini. Jangan dikit-dikit keluar masuk grup kajian, grup majelis tilawah. Jangan dikit-dikit keluar masuk di grup-grup eh, pengajian. Ya, karena Allah sedang ngasih kita peluang untuk kita berubah. Masya Allah ya. Jadi cara Allah itu memang sering unik, sering misterius. Tiba-tiba ada lewat link untuk join di kajian ini. Nah, itu ya. Kemudian, tanda yang kelima, muncul rasa ingin menutup dosa, bukan membukanya. Orang yang sudah diampuni nggak sibuk mengumumkan masa lalunya. Nggak pengen dikenal karena dosa lamanya. Tapi pengen dikenal karena taubatnya. Dia menjaga aibnya sendiri karena dia tahu Allah sudah nutup, Allah sudah mengampuni. Berbeda di zaman sekarang. Kalau kita habis bikin dosa, kadang kita bangga nggak? Iya kan? Kita cerita-ceritain, wih aku kemarin sukses nih habis bikin ini. Oh dulu tuh aku sehari bisa ngabisin 1 liter untuk mabuk. Naudzubillahi min dzalik. Aib masa lalu itu jangan dicerita-ceritain. Kalau kita masih suka cerita, dulu kita pernah gini, dulu kita pernah gitu, berarti taubat kita belum diterima. Gitu. Itu ciri-cirinya. Maka hindari menceritakan aib-aib kita masa lalu. Bahkan kepada suami sekalipun. Misal kita sudah hijrah nih, mau menikah. Jangan pernah ceritakan dulu saya itu apa. Nggak perlu. Kalau memang bapak ini cinta, kalau memang ibu ini cinta, nggak akan berpengaruh masa lalunya. Karena itu aib. Yang penting adalah sekarang ke depannya. Nggak perlu diceritakan. Dulu tuh aku waktu masih gadis gini-gini. Ah, nggak perlu. Dulu aku waktu masih perjaka gini-gini. Masih kecil gini-gini. Nggak perlu. Itu sudah termasuk membocorkan aib sendiri. Yang bisa berujung malah jadi berujung yang nggak baik ya. Jadi jemaah sekalian. Semua ini bukan ukuran untuk menghakimi orang lain. Enggak. Ini adalah cermin buat diri kita sendiri. Ini adalah tanda-tanda yang nggak selalu muncul sekaligus. Mungkin cuma salah satu. Mungkin belum sama sekali bisa jadi, tapi kita lagi proses ke sana ya. Selama arahnya ke sana, selama arahnya kita pelan-pelan mendekati hal-hal yang disukai sama Allah tadi, insya Allah itu adalah kabar baik. Maka kalau hari ini merasa hati kita kok berubah,
lingkungannya berubah, cara memandang dosa-dosa itu berubah. Bisa jadi tanpa kita sadari, Allah sudah ngambil, Allah sudah membakar dosa-dosa kita, kita sudah diampuni. Insya Allah. Nah, terus kalau tadi Mas tentang dosa yang diampuni tanda-tandanya apa? Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal dosa yang belum diampuni atau taubatnya belum sehat. Ya. Nah, bagian ini perlu disampaikan dengan hati yang lembut, bukan untuk menunjuk siapapun, ya. Karena insya Allah di sini nggak ada. Tapi untuk bercermin pada diri sendiri, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki arah. Tanda yang pertama yang perlu kita waspadai adalah bangga menceritakan dosa. Ya, kebalikannya yang tadi. Dosa itu bukan prestasi, Bapak Ibu. Korupsi bukan prestasi, maling bukan prestasi, mabuk-mabukan bukan prestasi, zina bukan prestasi. Naudzubillahi min dzalik. Kalau masih ada rasa bangga saat mengingat-ingat itu atau menceritakan maksiat masa lalu, itu tandanya hati belum benar-benar benci sama dosa itu. Orang yang taubatnya sehat, biasanya lisannya dijaga. Karena dia tahu membuka dosa lama bukanlah sebuah keberanian, tapi membuka luka yang seharusnya ditutup. Kemudian tanda yang kedua adalah sengaja membuka aib sendiri. Ada orang yang merasa jujur, padahal dia lagi membuka aib yang Allah sebenarnya udah tutupin. Bukan menutup aib. Padahal menutup aib adalah bagian dari taubat. Bukan berarti pura-pura suci, tapi menjaga kehormatan diri agar nggak jatuh lagi ke dosa yang sama. Kemudian tanda yang ketiga, meremehkan dosa kecil. Nah, sama sekalian, ini sering ya. Bahkan mungkin, naudzubillah, saya mungkin masih kadang seperti itu. Dosa besar ini dimulai dari dosa kecil yang dianggap sepele. Minta tolong admin itu ada yang on kamera, on mic-nya ya, admin, tolong hostnya. Nah, kita kembali lagi ya. Nutup aib adalah bagian dari taubat. Bukan berarti pura-pura suci, tapi menjaga kehormatan diri biar kita nggak jatuh ke dosa yang sama. Ya. Kemudian tadi soal meremehkan dosa kecil. Nah, kadang kita bilang gini, ah cuma gini doang kok, nggak parah kok. Seringkali menjadi pembuka jalan kita kepada maksiat yang lebih besar. Hati yang sehat itu peka, jamaah sekalian. Nggak, bukan merasa suci, tapi kita harus merasa hati-hati. Benar nggak? Karena dosa-dosa yang kecil itu lama-lama kita akan jadi kebiasaan, kemudian akan membesar. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling berbahaya. Putus asa dan merasa Allah nggak mungkin mengampuni. Ini itu terlihat kayak tawadhu, terlihat kayak merasa rendah diri di hadapan Allah. Tapi ini sebenarnya adalah bentuk keputusasaan. Orang yang benar-benar taubat justru semakin berharap. Kalau setelah dosa, seseorang malah menjauh dari Allah, malas berdoa, malas sholat, itu bukan karena terlalu kotor, tapi karena tertipu bisikan setan. Mohon maaf nih, habis mabuk-mabukan, habis berzina, habis melakukan dosa-dosa yang besar. Terus habis itu ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kecilnya ngomong, saatnya sholat. Terus dia ngomong nih dalam hati, ngapain sholat? Aku pezina, aku pemabuk, aku bandar ini, aku bandar itu. Nggak mungkin sholatku diterima, misalnya. Terus gimana? Setan berhasil. Udah bikin dia berbuat maksiat, udah bikin dia melakukan dosa-dosa besar, sekalian bikin dia nggak mau sholat.
Padahal dengan dia nggak sholat, Allah makin nggak suka. Jadi kadang saya berpesan ke santri-santri saya, terserah ketika saya nggak tahu dosa-dosa kalian apa, tetapi jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan hal-hal yang wajib. Kenapa? Hal-hal yang wajib itu mutlak sifatnya. Apapun dosa kalian, apapun yang kalian lakukan di masa lalu, apapun yang kalian lakukan kemarin, sholat. Jangan pernah tinggalkan yang wajib. Dan yang penting adalah jangan pernah meremehkan istighfar. Jangan pernah merasa bahwa Allah nggak mungkin ngampuni kita. Itu adalah bisikan setan. Kemudian tanda yang kelima, mengulang dosa dengan tenang tanpa ada perlawanan batin. Kalau kemarin kita berbuat dosa, ya, kita jatuh lagi ke lubang yang sama. Biasanya kalau taubat kita sudah diterima, Allah menjaga kita dengan cara apa? Nggak nyaman hati ini. Merasa bahwa, duh, aku kok berdosa lagi nih. Terus nyesel, pengen bangkit lagi, kemudian taubat lagi. Tapi kalau dosa diulang-ulang dengan santai, nggak merasa ini bersalah, tanpa ada kegelisahan, ini alarm yang harus kita waspadai. Jamaah, sekali lagi, tanda-tanda ini bukanlah sebuah vonis, bukan penghakiman, bukan terus plek kayak gitu, enggak. Ini bukan cap terus ditolak, enggak. Tapi adalah bentuk peringatan. Selama masih ada kesadaran, masih ada rasa nggak nyaman, masih ada keinginan untuk memperbaiki diri, pintu taubat belum tertutup. Insya Allah. Maka jangan berhenti karena merasa belum sempurna. Jangan merasa aman hanya karena masih rajin ibadah. Yang Allah lihat itu bukan cuma gerakan badan, tetapi arah hati ini. Maka kalau kita ternyata masih ada tanda-tanda ini, kita perlu waspada. Kita perlu mengingatkan diri sendiri. Oh iya ya, istighfar lagi, minta ampunan sama Allah. Semoga Allah bikin hati ini nggak nyaman sama maksiat, maksiat dan zolim-zolim yang lain. Kemudian, jemaah yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang muncul setelah tadi ya. Kalau aku masih sering merasa bersalah, eh, apakah itu tanda taubatku gagal? Nah, ini perlu digarisbawahi. Justru rasa bersalah itu adalah penjaga iman, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi kita perlu memahami merasa bersalah itu merasa nggak bersalah sama sekali itu bukan terus taubatnya ditolak, ya. Banyak orang yang nyangka kalau taubatnya diterima, hati harus langsung tenang. Padahal nggak selalu gitu. Justru dalam banyak kasus, rasa bersalah itu masih tersisa sebagai bagian dari proses penyembuhan hati. Misalnya nih, kita sudah taubat, yang insya Allah sudah diterima taubatnya. Tapi kita masih ingat yang dulu-dulu. Ya Allah, masih sering nangis, menyesali. Hati kita belum plong. Maka jangan berkecil hati. Merasa bersalah dari yang zaman dulu. Kesalahan-kesalahan yang zaman dulu. Bukan berarti taubat kita ditolak. Ya, insya Allah ini justru menjadi penjaga iman. Yang perlu diwaspadai bukan rasa bersalahnya, tapi arah dari rasa bersalah itu. Kalau rasa bersalah itu bikin kita semakin rajin sholat, bikin kita semakin rajin berdoa, semakin menjaga diri dari dosa, itu tandanya hati kita dilembutkan sama Allah. Tapi kalau rasa bersalah itu bikin kita berhenti mendekat sama Allah, terus nggak usah sholat orang aku masih berdosa dan lain sebagainya, malas ibadah, merasa nggak pantas berdoa, merasa diri ini kotor di hadapan Allah. Ini yang berbahaya. Maka jamaah sekalian, yang berbahaya bukan bersalahnya, tapi bersalah lalu menjauh dari Allah. Itu ya. Dan setelah orang bertaubat, seringkali muncul kebiasaan yang baru. Apa itu?
sibuk mengaudit diri sendiri, sibuk ngitung-ngitung nih, ya. Ini yang harus dilakukan, yang nggak boleh dilakukan setelah taubat. Kita malah sibuk ngitung-ngitung, malah sibuk menghisap diri sendiri. Allah nggak minta kita memastikan apakah taubat kita ini diterima atau belum. Itu biarlah jadi urusan Allah. Udah kita jadikan mindset kita bodoh amat sama itu. Udah yang penting kita fokus sama amal soleh, fokus sama doa-doa, fokus sama wirid-wirid istighfar, zikir-zikir ya. Karena itu urusan Allah. Yang Allah minta dari kita adalah istiqomah dalam berusaha bertaubat. Maka setelah taubat, jangan habiskan energi kita buat menebak-nebak. Kira-kira Allah udah ampuni aku apa belum? Nggak usah. Pusing nanti. Karena kalau nggak ketemu jawabannya, malah kita nggak jadi sholat-sholat nih. Nggak hijrah-hijrah nih. Lebih baik energi itu dipakai buat menjaga amal soleh. Ya nggak? Buat sedekah-sedekah. Buat bekerja dengan maksimal. Buat mikirin umat. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga mikirin masa depan anak ini harus gimana nih? Mikirin pendidikan anak, mikirin anak mau diajarin apa. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang sebenarnya harus kita lakukan setelah taubat? Sibuk-sibuklah sholat, jaga sholat dengan baik. Bukan harus yang langsung sempurna, enggak. Tapi dijaga. Kesempurnaan sholat itu saya nggak tahu seperti apa bentuknya. Seperti apa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sholat sampai sebegitu khusyuknya, sampai anak panah yang nancep di kakinya pun dicabut nggak kerasa. Itu pun saya nggak membayangkan harus seperti apa sholatnya. Maka kita nggak usah sampai sempurna. Udah, pokoknya rajin sholat, dijaga sholatnya, waktunya. Jangan sampai karena ngerasa kotor, kita malah meninggalkan sholat. Sholat itu bukan hadiah buat orang-orang yang suci, tapi tali penghubung buat orang yang sedang berjuang. Kalau sholat dijaga, Bapak Ibu sekalian, arah hidup ini akan pelan-pelan ikut lurus. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata anil fasya'i wal mungkar. Ya kan? Kan gitu ayatnya. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak. Nah, banyak orang fokus ninggalin dosa besar, tapi lupa membersihkan, eh, merefresh akhlak. Padahal perubahan akhlak adalah tanda taubat yang hidup. Jangan mentang-mentang kita sudah berhijrah. Buat bapak-bapak terus pelihara jenggot yang panjang. Buat ibu-ibu terus kudungnya besar. Pakai gamis kompor-kompor. Terus kita sibuk menghakimi orang lain. Ih, itu pada belum berhijrah. Ih, itu masih ada auratnya. Ih, menjijikkan. Kita terus merendahkan orang lain. Terus mohon maaf, ada yang sampai mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, mentang-mentang kita sudah belajar fikih, mentang-mentang kita sudah belajar eh muamalah, mentang-mentang kita sudah tahu akidah dan tauhid, terus kita sibuk menghakimi orang lain. Ini yang Allah nggak suka. Terus memandang orang lain ini rendah, memandang orang lain ini menjijikkan, kotor. Naudzubillahi min dzalik. Kita nggak boleh seperti itu. Justru orang-orang itu butuh pertolongan kita. Ayo kita bantu mereka untuk mendapatkan hidayah. Mari kita lembutkan mulut kita. Mari kita buktikan hidayah Allah itu melembutkan hati dan melembutkan mulut. Ya, menjaga akhlak, memperbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga, menutup dosa, bukan membukanya. Nggak usah sibuk ngungkit masa lalu. Apalagi jadiin cerita, jadiin story, jadiin, mohon maaf, jadiin buku, terus kita detailkan soal dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau udah Allah udah nutupin aib kita, ya sudah. Shadaqallahul adzim. Tugas kita jaga dan nutup itu. Menutup dosa itu bukan munafik, Bapak Ibu. Orang-orang mesti tanya, ih, dulu kan kamu ini, dulu kan kamu itu. Kamu nggak ingat dulu tuh siapa? Bodoh amat sama orang-orang ini. Nggak usah didengerin. Menutup dosa itu bukan munafik. Justru bentuk syukur. Karena Allah masih menjaga kehormatan kita. Maka kita
berusaha untuk lahir kembali. Kan gitu. Ya. Kemudian yang keempat, konsisten meski pelan-pelan. Nggak apa-apa pelan-pelan. Taubat yang sehat itu bukan yang paling cepat, Bu. Pak. Tapi yang paling lama bertahan. Nggak apa-apa kok pelan. Nggak apa-apa kok belajarnya step by step. Nggak harus yang langsung, malam ini aku akan belajar fikih, besok sholatku harus sempurna. Nggak yang seperti itu kan. Allah nggak nuntut kita langsung set, itu nggak. Sempurnakan pelan-pelan. Yang penting kita ada usaha. Ayo kita belajar sholat yang benar. Ayo kita belajar fikih ibadah yang benar. Ayo kita belajar muamalah yang benar. Ayo kita tinggalkan riba. Kita ikhtiar untuk melunasinya. Ikhtiar untuk meninggalkan itu semua. Insya Allah Allah akan kasih jalan ya. Jadi kita harus fokusnya ke hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bukan ingat-ingat masa lalu yang sudah lewat. Ya. Jadi kalau hari ini Allah membuka pintu taubat untuk kita, itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Itu adalah tanda cinta dari Allah. Bukan karena kita pantas, tapi itu adalah tanda cinta dari Allah. Nggak semua orang dikasih rasa nyesel ketika kita berbuat dosa. Nggak semua orang dikasih kesempatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Ada orang yang terus tenggelam dalam dosa tanpa pernah ada rasa gelisah dalam hati, ya. Maka ketika hati kita masih dipanggil, Allah masih lindungi kita berbuat dosa, Allah bikin kita nggak nyaman atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka selamat Bapak Ibu semuanya, taubat Bapak Ibu sudah diterima, doa Bapak Ibu untuk diampuni dosanya sudah terima, ya, Insya Allah. Insya Allah, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Allah akan ampuni semua dosa yang lalu selagi kita membenahi, kita benerin apa yang kita bikin rusak dulu. Misalnya kalau dosanya cuma sama Allah, itu lebih gampang, Bu. Kita minta Allah dengan taubat nasuha itu sudah diampuni. Tapi kalau dosa kita sama melibatkan orang lain, kita menzolimi orang lain, kita ngerusak orang lain, kita eh, mendosai orang lain, maka sama Allah itu akan diampuni setelah kita minta maaf sama orangnya. Ya, jangan bawa urusan dunia di akhirat nanti. Karena kalau kita belum selesaikan hari ini di dunia, besok di pengadilan di akhirat itu lebih kejam siksaannya. Karena terserah si orang yang kita dalimi ini. Misalnya kalau orang yang kita dalimi ini nanti di akhirat bilang, aku nggak maafin orang itu. Orang itu udah menginjak-injak harga diriku. Ya nggak dimaafin sama Allah. Maka diselesaikan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bertaubat itu harus sinkron dengan apa yang kita perbaiki di dunia. Kalau kita salah sama orang, ya ayo kita minta maaf. Nggak apa-apa kok. Minta maaf itu mulia. Ya. Jangan pernah merasa diri ini lebih hebat dari orang lain, lebih tinggi derajatnya. Enggak. Derajat itu dari keimanannya, dari ilmunya. Ya. Maka jamaah sekalian, Allah nggak membuka pintu taubat untuk kemudian mempermalukan hambanya. Enggak. Allah buka pintu taubat untuk mengangkat derajat kita. Maka jangan tutup pintu itu dengan putus asa. Jangan nggak percaya sama ampunan Allah. Allah pasti akan kasih. Maka ingat baik-baik, jika Allah udah ngasih jalan pulang, jangan kita tutup dengan putus asa. Itu ya. Semoga kajian malam hari ini bisa memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu, bisa menguatkan hati Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah hijrah, mungkin yang dulu pernah kejerat riba, mungkin yang dulu pernah bikin salah sama orang, mungkin yang dulu pernah melakukan dosa besar yang Allah nggak suka. Insya Allah kalau kita taubat nasuha, Allah akan kasih jalan. Barakallahu fikum, itu aja dari saya. Kemudian Kak Agnia mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo Kak Agnia bisa dipimpin tanya jawabnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu semuanya. Materi kajian pada malam hari ini telah selesai disampaikan oleh Gus Bial Imarah. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Amin. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab nih Bapak Ibu Kakak semuanya. Terkait materi yang tadi sudah Gus disampaikan, boleh sekali kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah. Atau mungkin apabila Bapak Ibu ingin bertanya menggunakan mic, berbicara langsung boleh diacungkan tangannya. Boleh sekali Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung saja ditulis di kolom chat yang ada di bawah ya. Nanti akan saya bantu sampaikan dan akan Guswi bantu jawab. Selagi menunggu, Gus mungkin, oh ini sudah ada pertanyaan. Begini Gus katanya, dari Bapak atau Ibu, tidak tahu ya ini namanya 836 sekian. Katanya Gus, jika kita sudah meminta maaf tapi tidak dimaafkan, apakah Allah akan memaafkan kita? Seperti itu. Mangga Gus. Baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini pasti banyak orang yang pengen tanya kayak gini. Nah, jika sudah minta maaf tapi nggak dimaafkan, gimana sih di sisi Allah? Nah, ini eh, jawaban intinya adalah tugas kita adalah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Sampai mungkin kayak kita ngerendahin diri kadang ya. Ya Allah, aku sudah salah sama jenengan, sudah salah sama Anda. Aku minta maaf yang serendah-rendahnya. Aku menyesali. Kita udah bersungguh-sungguh. Allah tahu kita udah bersungguh-sungguh. Maka hasilnya diterima atau enggak itu bukan di tangan kita. Benar nggak? Allah itu pasti menilai usaha dan kejujuran kita. Kalau kita udah ngakuin kesalahan, udah menyesal, udah minta maaf dengan cara yang baik, dan berhenti dari perbuatan itu, misalnya dulu kita suka membuli orang, suka suka ngomongin orang, suka ngibain orang, ya terus kita kan terus taubat. Di sisi Allah kita udah menjalankan kewajiban kita. Terus gimana dengan hak manusia yang belum dimaafkan? Nah, hak manusia itu penting memang, tapi Islam juga adil. Kalau kita udah datang baik-baik, udah nggak sombong, udah merendahkan hati kita, bahkan nggak mengulang kesalahannya lagi, dan kita nggak mampu untuk memaksa hati orang lain, maka insya Allah dosanya nggak nempel pada kita. Allah kan berfirman, Allah nggak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka insya Allah, Allah sudah tahu niat kita seperti apa. Serahkan semua itu pada Allah di dalam doa. Ya Allah, aku sudah berusaha memperbaiki. Jika masih ada hak yang tertinggal, tolong Engkau yang menyelesaikan. Aku sudah mentok, ya Allah. Doa aja di sepertiga malam, ya. Kemudian minta dengan sungguh-sungguh. Boleh minta pakai nangis-nangis biar Allah makin ridho sama doa itu. Begitu kurang lebih ya. Itu Kak Agnia. Baik, terima kasih banyak Gus atas jawabannya. Kepada Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjawab ya. Selanjutnya, ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari Bapak Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya orang meminjam dan sampai sekarang tidak atau belum mengembalikan, katanya Gus. Oke. Orang minjam utang tapi sampai sekarang belum mengembalikan, gimana hukumnya ya? Dari sisi orang yang berutang. Nah, kalau orang itu mampu tapi sengaja menunda, itu dosa dan kezaliman yang luar biasa besar. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Ya, ini ngeri. Rasulullah langsung yang, gitu, yang gemes sama orang-orang yang seperti ini. Nah, tetapi kalau orang itu benar-benar belum mampu, benar-benar nggak punya duit, sudah berusaha, tapi benar-benar nggak mampu, nggak lari, dia nggak ngilang, menjelaskan apa adanya, dia nggak berdosa, tetapi sampai akhir hayatnya tetap harus berusaha. Ya, terus dari sisi yang ngutangin, yang dianjurkan sesuai Rasulullah adalah kita nagih dengan cara yang baik, jangan pakai cara yang batil. Kita kasih kelonggaran waktu jika benar-benar susah. Di dalam Al-Baqarah ayat 280 kan Allah kan berfirman ya, kurang lebih gini, kalau orang yang berutang dalam kesulitan,
berilah berilah penundaan sampai dia lapang. Jadi kalau Allah nyuruh kita, pasti Allah nyiapin hadiah. Ketika kita menunda orang ya apa namanya temponya, maka Allah ngasih pahala, insya Allah. Harus percaya itu. Kalau kita ikhlas memaafkan atas keterlambatan itu adalah sedekah yang besar. Pahalanya besar sekali. Tapi ya terus nggak wajib banget untuk kita mengikhlaskan itu nggak. Tentu saya tahu kondisi orang yang ngutangin karena saya juga eh, sering ngutangin juga dan memang rasanya kayak dongkol gitu. Cuma ya dianjurkan untuk dimaafkan untuk deadline-nya ya. Itu. Kalau udah ditagih terus nggak ada kejelasan, ya tetap harus ditagih dengan sopan, meminta kepastian waktu kapan nih bisanya gitu. Itu kan hak saya nih. Saya benar-benar butuh uang, dijelasin aja. Nah, terus Allah nyiapin hadiah yang luar biasa besar kalau kita ngiklasin. Apalagi cuma nominal-nominal kecil ya. 20.000, 50.000, 100.000, bukan yang juta-jutaan, bukan yang ratusan juta. Di dunia, hati kita akan diringankan. Itu akan dihitung sedekah yang luar biasa besar. Di akhirat itu akan jadi penolong kita. Dan orang itu akan tetap menjadi penanggung jawab di hadapan Allah suatu hari nanti. Kalau sebenarnya dia mampu ya, tapi kalau dia nggak mampu ya, insya Allah Allah ngampuni ya. Jadi doain aja biar segera dilunasi, segera dimampukan orangnya gitu, biar nggak kelamaan gitu ya, nggak bayar utang gitu. Oke, ada lagi mungkin? Baik, mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya, Bapak Haji Ahmad. Selanjutnya ini ada juga, Gus, pertanyaan dari Bapak Fauzi R. Assalamualaikum, Gus. Bagaimana cara mengelola hati agar terhindar dari ujub dan ria? Kadang hal ini terbesit di hati. Syukron. Oke, ini di Ihya Ulumuddin ada banyak sekali penjelasan soal ini ya, tentang ujub dan riya yang terlintas di hati, ya, terbesit di hati. Nah, ini belum termasuk dosa, insya Allah. Yang jadi dosa adalah ketika itu dipelihara. Kita suka sama itu, kita pupuk terus, biar makin gede, makin berkembang, dan ditindaklanjutin. Masa, iya ya benar ya. Jadi sampai di lisan gitu tuh udah jadi dosa kalau di lisan ya. Tapi kalau masih lewat apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Nah, Imam Ghazali dalam Ihya, lintasan di hati itu dimaafkan insya Allah. Yang dicatat adalah ketika itu di ACC sama lisan, di ACC sama otak, terus diikuti jadi perbuatan. Maka ini yang jadi dosa. Jadi kalau kita masih sadar, masih menyadari astagfirullahaladzim, masih gelisah, aduh, aku tadi kok ngomongin orang ya, aku tadi kok pengen pengen sombong nih. Terus kita ada perasaan pengen memperbaiki, insya Allah ini bukan termasuk riya, tapi sebuah mujahadah. Mujahadah itu apa? Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan nafsu kita sendiri. Ini adalah sebuah perjuangan batin dan pahalanya besar, gitu ya. Terus udah itu ya. Oke, ada lagi Kak? Ya, ada Gus ini kata Ibu Nuraini. Kita sudah memaafkan, tapi hati masih selalu teringat terus atas perbuatannya, katanya. Wah, ini berat ini. Ini soal psikologi soalnya. Nah, oke. Kita luruskan dulu nih satu hal penting. Memaafkan itu bukan terus kita lupa semuanya. Saya punya suatu kisah yang ini menarik sekali. Rasulullah punya paman namanya Hamzah. Ya, Hamzah ini di eh, perang Uhud, beliau meninggal syahid, dibunuh sama orang namanya Wahsy. Wahsy ini adalah suruhannya Hindun. Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau diberi hidayah sama Allah untuk masuk Islam. Si Wahsy ini sama terus apa yang dia katakan sama Rasulullah? Ya Rasulullah, aku minta maaf atas perbuatanku yang dulu. Aku bertaubat, aku menyesali seumur hidupku. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ngasih
jawaban. Oke, aku maafkan. Oke, aku ridho. Tapi aku nggak mau melihat mukamu lagi. Karena aku kalau melihat mukamu lagi, aku keinget pamanku yang kamu tombak. Ya, jadi apa hikmahnya? Memaafkan itu nggak terus kita harus lupa. Itu nggak terus lupain sepenuhnya. Allah nggak nuntut hati manusia jadi kayak eh apa? Flash disk atau mungkin HP yang bisa kita reset terus hilang plong gitu. Di delete permanen plong. Enggak. Di dalam penjelasan para ulama termasuk di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang dinilai sama Allah itu sikap dan pilihan kita. Bukan ingatan yang muncul tanpa diundang karena itu kadang datang sendiri gitu. Kita tiba-tiba ingat ya Allah, sakit sekali dulu orang itu nyakitin hati saya. Terus ya kalau kita udah memaafkan dengan lisan dan sikap, kita berusaha untuk nggak membales, kita berusaha untuk nggak dendam, kita berusaha untuk nggak menzalimi balik, maka di sisi Allah ini namanya sudah memaafkan. Jangan khawatir. Lalu kenapa masih ingat-ingat ya ini wajar, namanya juga manusia ya. Karena itu luka masuknya trauma, sakit sekali gitu. Tapi ya ya udah, kita berusaha memaafkan dan itu pahalanya luar biasa besar. Dan ingat baik-baik ya, ingat itu bukan berarti pengen bales. Teringat sama perbuatannya dia itu bukan berarti terus nggak ikhlas. Kita harus setting hati dan mulut kita untuk ikhlas. Serahkan pada Allah. Biarlah memori-memori itu ya udahlah gimana. Ngilanginya gimana kan susah juga. Yang jadi masalah itu apa yang kita lakukan setelah ingat. Misalnya nih, kita kan ingat-ingat lagi nih kesalahan orang itu. Terus kita, ah waduh iya nih, wah tak bales sih. Nah kayak gitu tuh kan yang bikin dosa lagi kan itu. Itu. Jadi memaafkan bukan berarti harus lupa. Rasulullah sudah ngasih contoh kok. Rasulullah sudah maafkan tapi nggak bisa lupa. Ya sudah gitu manusia. Lupanya nanti kalau sudah meninggal gitu. Dan itu wajar, bukan sebuah penyakit hati. Enggak. Insya Allah ini sudah termasuk yang baik ketika sudah berusaha memaafkan sedemikian rupa. Tapi kadang setan masih berusaha masuk untuk mengingat-ingat lagi. Ayo ingat nih, orang itu punya salah sama kamu, gede banget loh. Ih orang itu sekarang hidupnya tenang loh. Dan udah itu setan. Yang seperti itu setan. Jadi nggak usah didengarkan. Kita cukup memaafkan. Kalau ingat lagi istighfar, ya Allah aku maafkan dia. Ya Allah aku sudah ikhlas insya Allah. Maka bantu aku melembutkan hatiku sendiri. Maka bantu aku melupakan apa yang jadi kesalahan orang itu. Begitu, Ibu Nuraini ya. Oke. Baik, semoga menjawab ya Ibu Nuraini atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada juga Gus pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Katanya Ya. Bismillah, seorang penghafal Al-Quran bisa memberi mahkota di akhirat nanti kepada orang tuanya. Sementara orang tua tersebut pernah melakukan syirik. Bagaimana ini Gus katanya? Oke. Apakah benar seorang hafiz Quran bisa ngasih mahkota kepada orang tuanya di akhirat? Jawabannya adalah benar. Ini hadis sahih ya. Ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa orang tua penghafal Al-Quran akan dimuliakan, dipakaikan mahkota karena sebab anaknya. Namun ini bukan otomatis tanpa syarat, bukan ya. Gimana kalau orang tua itu pernah melakukan syirik? Kuncinya ada pada apakah orang tua itu sudah wafat sekarang atau orang tua itu masih hidup tapi dulunya pernah melakukan syirik, maka ini bisa kita bedakan. Kalau orang tua itu pernah bikin syirik tapi sudah bertaubat sebelum wafat, sudah meninggalkan praktik-praktik syirik, sudah mengucapkan syahadat lagi, wafat dalam keadaan Islam, insya Allah ini masih termasuk orang tua Muslim, masih bisa menerima kemuliaan dan syafaatnya, ya. Amal anak termasuk penghafal Quran tadi tetap bermanfaat bagi mereka. Allah berfirman di Quran surat Az-Zumar, ehm, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertaubat. Jadi kuncinya adalah taubat. Memang syirik ini adalah dosa yang nggak bisa diampuni sekalipun kita sudah di neraka berjuta-juta tahun. Kalau kita meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Tetapi kalau kita taubat, ya Allah kasih ampun. Pasti. Taubat dengan sungguh-sungguh. Taubat nasuha.
insya Allah Allah kasih ampunan. Maka sekarang jawabannya adalah benar, tetapi tergantung apakah orang tua itu sudah bertaubat sebelum wafat, ataukah sekarang masih hidup, masih sehat, tetapi masih melakukan praktik syirik, maka segeralah bertaubat, segeralah kembali ke jalan Allah, syahadat ulang, cari ustadz, cari kiai yang bisa mendampingi, ceritain, saya dulu pernah gini, saya pengen bertaubat, akan dikasih jalan, insya Allah. Seperti itu ya. Jadi kuncinya tadi, apakah orang tuanya masih melakukan praktik itu apa enggak, dan apakah sudah bertaubat atau enggak. Gitu, Ibu, Bu siapa tadi? Ibu Sri Wahyuni, ya. Oke. Gitu Kak Agnia, ada lagi mungkin? Baik, Atau terima mungkin kasih dari banyak. Oh, Pak ini ada Gus. Dari Bapak Robi Arif Wibowo. Izin tanya Gus, kalau sudah tidak sholat Jumat lebih dari 3 kali, apakah harus syahadat ulang? Katanya. Oke, ini pertanyaan yang sering bikin orang takut mungkin eh, sakit atau apa ya. Oke, tidak sholat Jumat lebih dari 3 kali, apakah harus syahadat ulang? Jawabannya adalah tidak perlu syahadat ulang. Selama masih meyakini kewajiban sholat Jumat dan tidak mengingkarinya, insya Allah tidak perlu. Tetapi kan kita syahadat terus kan tiap sholat gitu loh. Dan hatinya harus ikut syahadat dong. Gitu. Nah, dari mana isu 3 kali Jumat itu? Nah, ini datang dari hadis dari Nabi Muhammad yang kurang lebih begini maknanya ya. Barang siapa ninggalin sholat Jumat sampai 3 kali tanpa uzur, Allah akan menutup hatinya. Jadi, khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim. Ditutup matanya, ditutup hatinya, ditutup telinganya. Apa ini maksudnya ya? Terus berarti orang ini sudah eh, kelewatan gitu. Tapi bukan berarti dia terus murtad. Bukan berarti dia terus keluar Islam. Toh kita juga syahadat terus tiap hari. Dan syahadatnya kan ikhlas ya. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah gitu. Ditutup artinya tadi kan artinya kan hatinya jadi keras. Dijauhkan dari kebaikan. Kita jadi mudah lalai, bukan terus auto murtad gitu enggak, auto lock out gitu enggak ya. Ya, terus kapan seseorang bisa keluar dari Islam dari murtad, jadi murtad? Baru murtad ketika mengingkari kewajiban sholat Jumat. Misalnya nih, nggak cuma ninggalin, nggak cuma sengaja ninggalin, tetapi mengingkari bahwa ngapain sholat Jumat, nggak penting. Nah ini sudah bahaya, ya. Berkata bahwa sholat Jumat itu nggak wajib, ini sudah bahaya, harus syahadat ulang. Menolak hukum Islam, nah ini sudah harus syahadat ulang. Tapi kalau kita masih yakin itu wajib, tapi kita benar-benar ya Allah, aku kok nggak 3 kali sholat Jumat ya, padahal sholat Jumat itu wajib. Nah ini masih Allah masih ngasih hidayah dan itu kan sebenarnya kayak karena males aja ya, karena mungkin ada uzur mungkin ya, atau mungkin karena lalai. Ini dosa besar, ya, tapi bukan sebuah kufur, bukan sebuah kemurtadan, begitu ya. Terus kalau sudah sampai 3 kali ya apa ya, ayo kita sholat Jumat lah, apapun yang terjadi, kecuali hujan terus benar-benar nggak bisa keluar, anginnya kencang, nah ini baru boleh diganti sholat duhur gitu ya. Itu, itu aja. Baik, terima kasih banyak Bu Swi atas jawaban-jawabannya. Semoga, oh ya, kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya juga kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan oleh Gus Swi sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini tampaknya Gus sudah selesai pertanyaannya, sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Bagi Bapak Ibu semuanya, kakak juga yang mungkin belum kepikiran pertanyaannya sekarang. Mungkin sekarang belum memiliki pertanyaan. Terus misalnya nanti tiba-tiba ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Nah itu boleh banget kami persilahkan bertanya di grup yang sudah kami sediakan di grup Ngalamat ya. Di situ juga nanti sama akan ada CS yang membantu dan juga akan diberikan jawaban oleh Gusbi. Mungkin sudah selesai pertanyaannya, kita tutup sesi tanya jawabnya ya Gus ya. Ya, Mungkin kita cukupkan sekian sesi tanya jawabnya. Dengan begitu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan serangkaian kajian dari ngalamat pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan akhiri dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gusbi. Pada Gusbi kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang lelah, dengan masa lalu yang nggak selalu bersih. Kami mengakui kelemahan kami. Kami akui dosa-dosa kami, ya Allah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika hari ini Engkau bukakan pintu taubat untuk kami, jangan Engkau tutup kembali pintu itu karena kelalaian kami sendiri. Ya Amin. Allah, terimalah taubat kami. Meski Amin. taubat kami belum sempurna, lembutkan Amin. hati kami agar membenci Amin. dosa, membenci kemaksiatan, membenci kezaliman, membenci semua hal yang Engkau tidak suka, ya Allah. Kuatkan Amin. langkah kami agar istiqomah dalam kebaikan. Jangan Amin. Engkau biarkan rasa bersalah menjauhkan kami darimu, tapi Amin. jadikan ia sebagai penjaga iman yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Amin. Allah, tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat. Amin ya Gantilah Allah. masa lalu kami dengan masa depan yang lebih Engkau ridhoi. Jadikan kami hamba yang selalu kembali, bukan yang putus asa. Rabbana taqabbal taubatana waghfir lana warhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Gus Bi yang telah memimpin doa kami semua pada malam hari ini. Semoga doa yang kami panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Kakak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kajian ngalamat telah selesai semua rangkaian acaranya. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dan Kakak semua yang telah bergabung pada kajian ngalamat pada malam hari ini. Jangan lupa ikut kembali bergabung. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk terus menimba ilmu di kajian ngalamat setiap Amin. malam Jumatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita semua dapatkan pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kelakuan yang saya lakukan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat istirahat Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Syukron, terima kasih. Jazakallah khair. Syukron. Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri di nomor rekening Bank BSI 207-252-0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri.